Di balik keindahan pemandangan Sungai Musi yang membelah kota Palembang, Sumatera Selatan, tersimpan berbagai kisah misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda Antu Banyu, yang dalam bahasa Indonesia berarti hantu air. Kisah ini sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, sebuah daerah yang dikenal dengan banyak sungai. Sungai Musi, dengan panjang 750 km, menjadi muara bagi 9 sungai besar yang mengalir dari berbagai penjuru. Sehingga daerah ini dijuluki Negeri Batanghari 9. Sungai-sungai ini adalah Komering, Rawas, Batanghari, Leko, Lakitan, Kelingi, Lematang, Semangus, dan Ogan. Legenda Antu Banyu terus berkembang di tengah masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai-sungai ini. Seakan-akan melampaui batas waktu. Meskipun hanya mitos, ceritanya diwariskan dari generasi ke generasi hingga terasa nyata. Di berbagai daerah, Antu Banyu dikenal dengan nama berbeda, seperti Antu Anyar di Komering, Antu Ayek di hulu Sungai Musi, dan Hantu Lawok di muara Sungai Ogan dan Komering. Sejak dulu, anak-anak yang bermain terlalu lama di sungai sering diperingatkan oleh orang tua mereka dengan kata-kata, "Hati-hati main di sungai, gek diambek Antu Banyu, hati-hati bermain di sungai, nanti diambil hantu air." Kisah munculnya Antu Banyu memiliki beberapa versi. Salah satu yang populer bercerita tentang seorang putra mahkota yang memiliki bau badan menyengat. Sang pangeran dijauhi oleh banyak orang, hingga akhirnya seorang raja bersedia menikahkan putrinya dengan pangeran tersebut. Namun, saat pernikahan hampir berlangsung, sang putri, yang tidak tahan dengan bau amis pangeran, memilih menceburkan diri ke sungai dan tenggelam, menjadikannya Antu Banyu. Versi lain mengisahkan seorang gadis muda yang sangat menyukai air pasang. Setiap kali air sungai sedang tinggi, ia akan berenang diam-diam, meskipun dilarang oleh orang tuanya. Akhirnya, karena kesal dengan kebandelan putrinya, orang tuanya mengutuknya menjadi Antu Banyu. Dalam mitos, Antu Banyu digambarkan memiliki rambut panjang dan keras, seperti buluh bambu. Rambutnya yang berat dan tajam digunakan untuk menangkap korbannya, terutama pendatang baru, anak-anak, atau remaja. Saat air sungai pasang dan muncul pusaran air, masyarakat percaya bahwa itulah istana tempat tinggal Antu Banyu. Cerita ini tak hanya menakutkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Konon, korban yang ditangkap Antu Banyu jarang kembali dalam keadaan hidup. Setelah tenggelam, tubuh korban biasanya ditemukan 1-2 hari kemudian, dengan bekas luka berbentuk lubang di bagian ubun-ubun kepala. Masyarakat meyakini, itu adalah bekas gigitan Antu Banyu yang konon menghisap sumsum tulang belakang manusia. Yang membuat legenda ini semakin hidup adalah pengakuan banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan Antu Banyu. Digambarkan, wujudnya mirip kera kecil dengan tubuh dipenuhi bulu lebat dan wajah monyong. Antu Banyu sering muncul di perahu yang tertambat di tepi sungai, jembatan kayu, atau rumah rakit di sepanjang Sungai Musi. Tanda lain dari kehadiran Antu Banyu adalah lendir licin misterius yang sering ditemukan di lokasi penampakannya. Lendir ini dianggap sangat berbahaya, karena dapat membuat orang terpeleset dan tenggelam, menjadi mangsa Antu Banyu yang sudah menunggu di dasar sungai. Kisah Antu Banyu bukan sekadar dongeng penakut. Bagi masyarakat yang hidup di sepanjang Sungai Musi, ini adalah mitos yang telah mendarah daging, menjaga mereka agar selalu waspada terhadap misteri yang tersembunyi di balik aliran sungai yang tenang. Demikianlah kisah legenda Antu Banyu. Bagi masyarakat di pinggir sungai pasti tahu dengan cerita ini. Yuk komen apa sebutan Antu Banyu di daerah kalian. Kalau di tempat Mimin kebetulan tinggal di pinggir sungai Batanghari Jambi namanya Antu Air. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk dongeng legenda menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di dongeng esok malam. Selamat tidur dan mimpi indah.